Tidak mau bertanggung jawab atas kehamilan, seorang pemuda menganiaya kekasihnya dengan sadis hingga tewas di kamar kos tempat mereka tinggal bersama di Semarang, Jawa Tengah. Pelaku kesal karena korban tidak bersedia menggugurkan kandungannya sejak awal hamil. Hingga akhirnya usia kandungan korban sudah menginjak 8 bulan. ADS, pemuda 18 tahun ini digelandang ke Polrestabes Semarang karena membunuh kekasihnya yang hamil di salah satu kamar kos Jalan WR Supratman, Kota Semarang, Jawa Tengah. Pelaku mengaku sudah tinggal bersama dengan korban tanpa ikatan pernikahan. Pelaku kesal karena korban menolak menggugurkan kandungan sejak awal hamil hingga akhirnya usia kandungan sudah menginjak 8 bulan. Selain itu, pelaku mengaku hubungan tidak direstui orang tua karena perbedaan usia. Kekesalan pelaku memuncak saat tersinggung dengan perkataan korban yang berujung dengan tewasnya korban karena dianiaya. Karena saya sering disuruh pada saya untuk meminta mengambilkan barang yang bisa membuat saya emosi. Contohnya? Ya, sering disuruh mengambilkan air minum, baju, atau disuruh ke bantuin ke kamar mandi. Saya tidak setuju dengan hubungan saya karena beda jauh umurnya. Terus kamu lari ke Semarang itu ya? Iya. Diduga korban adalah mati lemas karena adanya tekanan yang kuat pada mulut. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, terdapat resapan darah di kepala bagian belakang. Ini diduga akibat dibenturkan kepala dari korban ke benda keras atau kemungkinan dinding. Meski menyesali perbuatannya, pelaku tetap harus bertanggung jawab dan meringkuk di sel tahanan Polrestabes Semarang. Masa mudanya terancam akan banyak dihabiskan di balik jeruji besi karena hukuman 20 tahun penjara. Sebelumnya, polisi menangkap pelaku di kamar kosnya di Jalan WR Supratman. Polisi juga mendapati SAN, kekasih pelaku, sudah terbujur kaku di lantai. Awalnya, pelaku mengaku korban terkena serangan jantung. Namun dari hasil identifikasi ditemukan banyak kejanggalan hingga akhirnya pelaku mengakui perbuatan sadisnya. Sementara itu pemirsa, seorang wanita di Labuan Batu Utara, Sumatera Utara ditemukan tewas di tepi sungai dalam kondisi hamil. Korban tewas dibunuh selingkuhannya yang menolak bertanggung jawab karena hubungan mereka adalah cinta terlarang. Warga Aek Natas, Labuhan Batu Utara, Sumatera Utara dikejutkan dengan penemuan sesosok mayat di tepi sungai. Dari olah TKP, polisi mendapati sejumlah luka bekas penganiayaan di kepala dan leher korban. Selain ditemukan tewas dengan kondisi tak wajar, korban juga tewas diduga dalam kondisi hamil. Untuk memastikan penyebab kematian korban, polisi membawa jenazah korban untuk diotopsi. Tak butuh lama, polisi menangkap kekasih pelaku berinisial JM berusia 51 tahun. Dari hasil penyidikan diketahui, sebelumnya saat pasangan ini berduaan, korban mengaku hamil dan minta pelaku bertanggung jawab. Namun karena pelaku menolak bertanggung jawab, keduanya terlibat cekcok hingga berujung penganiayaan. Korban pun tewas kemudian. Karena panik, pelaku lalu membuang jasad kekasihnya ke sungai dan langsung melarikan diri. Dengan alasan bahwa korban sudah hamil. Nah, akibat permintaan inilah kemudian menjadi sumber percekcokan di antara korban dengan tersangka. Dan bahkan korban juga menyampaikan kepada tersangka, kalau kamu tidak mau menikahi saya, maka kamu akan saya guna-guna. Tersangka dijerat dengan pasal pembunuhan dengan hukuman minimal 20 tahun penjara. Di Bekasi, Jawa Barat, pemirsa, akibat sering dituduh selingkuh dengan wanita lain, seorang suami tega membakar istrinya. Mirisnya, sang istri tengah hamil 5 bulan. Sungguh tega, seorang suami membakar istri tercintanya yang tengah mengandung buah hatinya.
Kesal karena sering dituduh selingkuh, Ari Wibowo, warga Kampung Babakan, Desa Waringin Jaya, Kecamatan Kedung Waringin, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, tega membakar istrinya Karmila. Pelaku yang panik melihat korban dalam kondisi terbakar langsung menarik korban ke saluran air irigasi yang berada di depan rumahnya. Pelaku pun ikut terbakar bersama korban. Penuh api badannya, udah penuh api, terus sama suaminya disemborin, tapi nggak mau padam apinya, masih nyala. Jadi sama suaminya disebulin ke sini. Terus udah padam apinya baru diangkat lagi. Akibat luka bakar yang cukup serius, korban bersama sang suami langsung dibawa ke Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo guna mendapatkan perawatan intensif. Ari Wibowo dan Karmila baru menjalankan pernikahan selama 10 bulan. Setiap hari kehidupan rumah tangganya sering cekcok mulut. Bilangnya suka disiksa sama si Ari, suka berantem. Kata saya kalau kayak begitu mah, kalau kasar begitu pulang aja. Gitu, bukannya suruh kita kagak bener, bukan. Cuman pulang aja dulu, nanti dibicarain gimana gitu. Tahu-tahu sekarang kabarnya begini anak saya. Bapak dengar kabarnya gimana, Pak? Dengar kabarnya, ya anak saya terbakar aja. Gitu. Guna kepentingan penyidikan, Polsek Kedung Waringin dan Mapolres Metro Bekasi masih mendalami kasus dan memeriksa saksi-saksi. Seorang janda yang sedang hamil ditemukan tewas mengenaskan di tengah sawah di Cilacap, Jawa Tengah, Maret lalu. Korban tewas dicekik kekasihnya yang emosi saat dimintai pertanggungjawaban. Warga desa Adiraja Kulon, Adipala, Cilacap, Jawa Tengah geger dengan ditemukannya sesosok jasad perempuan tergeletak di jalan di tengah areal persawahan. Polisi yang melakukan olah TKP mengungkap jasad wanita Malang tersebut adalah DA, warga desa Ketanggung, Sampang, Cilacap. Dari hasil pemeriksaan sementara, korban tewas kehabisan nafas akibat cekikan di leher. Polisi yang melakukan penyelidikan berhasil menangkap pelaku, yakni SA alias Imin yang merupakan kekasih korban. Pelaku mengaku menghabisi nyawa korban karena kesal korban meminta pertanggungjawaban pelaku atas kehamilan korban. Pelaku yang telah menjalin asmara selama 1 tahun itu enggan menikahi korban lantaran pelaku sudah berkeluarga dan memiliki 2 orang anak. Karena terus didesak untuk bertanggung jawab, pelaku yang emosi kemudian membunuh korban dengan mencekik leher korban dan meninggalkan jasad korban di tengah sawah. Ternyata ada hubungan antara SA dan DA sehingga menghasilkan hamil untuk korban itu. Berapa bulan? Hamil kurang lebih 7 bulan dan waktu ditemukan di sawah itu bayinya juga dalam keadaan meninggal. Motifnya apa ini? Untuk motif saat ini kita masih selidiki karena minta pertanggungjawaban dari korban. Kini pelaku diancam pasal 338 tentang dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara. Diminta bertanggung jawab, seorang buruh kasar di Majalengka, Jawa Barat justru tega menganiaya kekasihnya yang tengah hamil hingga terluka dan keguguran. Tidak hanya itu pemirsa, pria ini juga menuduh sang kekasih berselingkuh dan janin yang dikandungnya bukanlah anaknya. Gilang warga Sukahaji ini harus berurusan dengan penyidik Satreskrim Polres Majalengka setelah dilaporkan menganiaya kekasihnya. Pria 31 tahun ini tega menganiaya korban yang hamil 1 bulan. Polisi menyebutkan akibat penganiayaan ini korban terluka pada wajah dan tangan, serta harus rela kehilangan bayi yang dikandungnya karena keguguran. Penganiayaan ini berawal saat korban yang sudah 2 tahun hidup bersama dengan pelaku tanpa ikatan pernikahan meminta pertanggungjawaban atas kehamilannya. Pelaku yang menolak bertanggung jawab dan menuduh janin yang dikandung korban adalah hasil perselingkuhan, lalu menganiaya korban. Akibat penganiayaan itu korban harus dirawat di rumah sakit karena luka dan janin 1 bulan yang dikandungnya tidak bisa diselamatkan.
si korban ini dipaksa oleh pelaku untuk mengakui bahwa korban telah berselingkuh. Karena sempat korban itu menuntut pertanggungjawaban kepada pelaku, sudah hamil 6 minggu. Tapi pelaku tidak terima, bahkan memaksa korban untuk mengakui bahwa korban itu berselingkuh. Karena menolak, akhirnya itu menyulut kemarahan pelaku atau tersangka sehingga melakukan penganiayaan, tepatnya memukul pada bagian mata korban sebelah kiri dan kanan, kemudian menendang pada bagian perut, dada, dan punggung. Itu pasangan suami istri bukan? Jadi dari keterangan tersangka, mereka belum berstatus suami istri, tapi sudah hidup serumah dalam satu tempat kos-kosan kurang lebih 2 tahun. Kini pria tidak bertanggung jawab ini harus mendekam di sel tahanan Polres Majalengka karena perbuatan kasarnya. Dirinya harus berpisah dengan korban yang sudah menjadi teman hidupnya selama 2 tahun terakhir dan terancam hukuman maksimal 12 tahun penjara. Seorang suami tega membunuh istrinya yang sedang hamil 5 bulan di Surabaya, Jawa Timur. Perbuatan sadis itu dilakukan lantaran pelaku sakit hati karena dihina, tidak mampu memberi nafkah. Pria berusia 25 tahun ini akan menghadapi hari-hari kedepannya di dalam tahanan. JPK telah membunuh istrinya yang sedang hamil 5 bulan. Pria ini tega menghabisi nyawa putri 25 tahun yang dinikahi 2016 lalu. Sebelum mengakhiri hidup istrinya, tersangka dan korban cekcok masalah rumah tangga. JPK mengaku sakit hati karena sering direndahkan dan dihina karena tidak bekerja. Rasa sakit hati tersangka memuncak, ia kalap hingga membunuh istrinya yang hamil buah hati mereka. Sakit hati kenapa? Sering dihina. Dihinanya gimana? Sering katain nggak bisa dapat. Tersangka tega membekap korban dengan bantal dan mencekik istrinya. Usai dibunuh, jasad korban disimpan di kamar kos. Lalu janin yang dikandung korban keluar dalam kondisi tak bernyawa. Setelah 2 hari di kamar kos, jasad korban dibungkus kasur dan karung putih dibuang di lahan kosong di Kecamatan Jambangan, Surabaya. Dipicu adalah cekcok rumah tangga. Cekcok rumah tangga yang berdasarkan dari keterangan pelaku, si korban selalu tidak mengejek, lebih tepatnya tidak menghargai pelaku sebagai seorang suami. Dia mengambil bantal hitam ini, kemudian membekap wajah dari korban. Setelah membekap, meronta, melawan, kemudian pelaku mencekik. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, tersangka dijerat pasal 338 KUHP tentang pembunuhan dengan ancaman hukuman pidana 15 tahun penjara. Seorang pria di Palopo, Sulawesi Selatan ditangkap polisi karena tega mencabuli istri teman baiknya. Selengkapnya sesaat lagi, tetaplah di Realita.